Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini marilah kita membahas masalah kritis yang ada pada iterasi metode Newton. Perhatikan, iterasi metode Newton itu berangkat dari X0 sebagai starting point-nya, sedangkan X1, X2, X3, dan seterusnya diperoleh melalui formula ini. Pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa metode Newton ini adalah salah satu metode yang paling banyak digunakan, ya paling populer, digunakan dalam mengaproksimasi akar persamaan tak linier. Ini disebabkan, pertama, metode ini mudah sekali diimplementasikan. Lihat formulasinya, mudah diimplementasikan, mudah dihafal, dan hanya membutuhkan nilai F di titik iterasi sebelumnya dan F aksen. Ya, perlu nilai fungsinya dan kemudian derivatifnya, dan ini jalan secara sederhana. Nah, tetapi kalau kita lihat pada formula ini, kelemahan pertama ya pada metode ini adalah ketika penyebutnya ini adalah 0. Jadi ketika ada xn di mana nilai f aksen xn sama dengan 0. Oke, untuk memahaminya, jadi untuk memahami kelemahan ini kita langsung saja pada contoh soal sebagai berikut. Oke. X pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurang 10 sama dengan 0. Di sini kita mempunyai fx dan f aksen x adalah sebagai berikut. Perhatikan f aksen x kita bisa faktorkan seperti ini. Dan ingat, yang membuat f aksen x sama dengan 0 adalah ketika x0 sama dengan min 8/3 diperoleh dari faktor yang kedua. Dan yang faktor pertama menghasilkan x0 sama dengan 0. Oke. Kedua starting point ini ya akan menghasilkan f aksen x0 sama dengan 0. Oke, setelah kita jalankan maka dengan menggunakan dua titik awal itu, maka x1 kita yang formulanya adalah x0 dikurang fx0 dibagi f aksen x0 tidak terdefinisi. Sebab apa? Sebab pada suku ini bernilai 0, sehingga kita membagi dengan 0 tidak terdefinisi. Nah, kalau kita lihat ilustrasi grafisnya ya dari sudut pandang geometri, bahwa x1 itu diperoleh dari perpotongan garis singgung dan sumbu x ya. Oke, garis singgung melalui titik x0 ini ya, dan sumbu x kita lihat garis singgungnya. Garis singgungnya adalah sejajar dengan sumbu x, sementara kita harus mencari perpotongan. Jadi sampai kiamat pun tidak akan ketemu. Nah, hal yang sama ya juga untuk garis singgung yang kedua ketika kita mulai dari x0 sama dengan 0. Apa yang saya maksudkan tadi adalah kedua garis singgung ini adalah tidak akan pernah memotong sumbu x. Ini kelemahan pertama ketika f aksen xn itu sama dengan 0. Nah, kelemahan kedua adalah ketika kita lihat formula atas, formula iterasi metode Newton ini, fxn ini 0. Fxn ini tidak terdefinisi, ya. Ketika fxn tidak terdefinisi, itu juga iterasi ini akan terhenti. Untuk yang kelemahan kedua akan kita tunjukkan, ya, simulasikan pada gambar berikut. Adik-adik mahasiswa, untuk kelemahan yang kedua, kita verifikasi saja melalui contoh berikut. Ini contoh persamaan tak liniernya adalah 4/3 I pangkat 2 dikurang X/2 dikali 1 ditambah X inverse ya, atas per X dikali ln X sama dengan 0. Ini fungsi fx-nya ya. Ini fungsi fx-nya, dan ini grafiknya, kurvanya ya, kurva daripada fx yang ada pada persamaan tak linier ini. Dan persamaan tak linier ini mempunyai penyelesaian eksak di sini. Oke, kita coba berangkat dari starting point-nya adalah sama dengan 1. P0 sama dengan 1. Oke, kita tidak perlu mencari f aksennya di sini ya, karena kita fokusnya melihat adalah pada nilai f-nya ya, yang pembilangnya. Ini nilainya, kemudian kita buat garis singgung di sini, kita peroleh adalah P1-nya sama dengan negatif 1. Oke. Nah, negatif 1 ini kita akan gunakan untuk memperoleh P2 ya. Sementara di P2 itu kita harus menghitung nilai F negatif 1. Nah, sementara kalau kita lihat ya, kalau kita terapkan P
negatif 1 itu formula atau iterasi tadi tidak jalan. Kenapa? Karena dia harus menghitung F negatif 1. Kalau menghitung F negatif 1 berarti harus menghitung ln negatif 1. Sementara ln negatif 1 ini tidak terdefinisi. Oke, kita tidak bisa membayangkan seperti apa garis singgungnya. Ini tidak bisa ditentukan garis singgungnya ya. Kalau tadi masih bisa ditentukan garis singgungnya, tetapi garis singgungnya sejajar dengan sumbu X. Kalau sekarang garis singgungnya pun tidak akan bisa ketemu sebab FP1 tidak terdefinisi ya. Nah, untuk membuat garis singgung itu kita harus mencari titik ya, perpotongan antara ya garis vertikal merah ini dengan kurva. Sementara kurva ini tidak mungkin dia berada di sebelah sumbu Y. Nah, ini perbedaannya itu. Jadi sama-sama punya kelemahan, dia berbeda. Kalau yang tadi garis singgungnya ada tapi sejajar dengan sumbu X, sekarang garis singgungnya tidak bisa ditemukan. Mengapa tidak bisa ditemukan? Karena garis ya vertikal dari P1 sama dengan negatif 1 itu tidak mungkin pernah ketemu dengan kurvanya, berarti tidak akan pernah ketemu titik singgung. Kalau titik singgung tidak pernah ketemu, maka garis singgungnya juga tidak pernah ketemu. Nah, jadi barangkali ini dua contoh kelemahan daripada metode Newton. Yang pertama, ketika ada iterasi yang mana derivatifnya 0 atau bahkan nilai F itu tidak terdefinisi pada iterasi tertentu. Nah, solusinya seperti yang disampaikan pada buku adalah dengan cara mengganti nilai awal yang lain ya. Jadi banyak pilihan nilai awal bisa dicari yang menghindari dua kemungkinan ini. Saya kira itu jelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat.